Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal IPA kelas 9 bab 4, yaitu tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung masuk soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Sebuah penggaris plastik yang digosokkan pada kain wol akan bermuatan titik-titik karena titik-titik. A. Negatif. Muatan negatif dari kain wol berpindah ke plastik. B. Positif. Muatan positif dari kain wol berpindah ke penggaris plastik. C. Positif. Muatan negatif dari penggaris plastik berpindah ke kain wol. Atau D. Negatif. Muatan positif dari penggaris plastik berpindah ke kain wol. Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Jawaban yang tepat adalah A. Kenapa? Kita bahas ya. Pada konsep muatan listrik, ada 3 muatan, yaitu proton, neutron, dan elektron. Dari ketiganya, hanya elektron yang dapat berpindah karena berada pada kulit atom. Sehingga benda yang menerima elektron berlebih akan bermuatan negatif. Dalam hal ini adalah penggaris plastik. Selanjutnya, soal nomor 2. Muatan A tampak menolak muatan B, tetapi menarik muatan C. Jika muatan C menolak muatan D positif, maka dapat dipastikan bahwa A itu positif, B positif, dan C negatif, atau B, A negatif, B negatif, dan C positif, atau C, A positif, B negatif, C negatif, atau D, A negatif, B positif, dan C negatif. Jawaban yang tepat adalah B. Mengapa? Kita bahas. Tarik-menarik itu akan terjadi apabila berlawanan, yaitu positif dan negatif. Karena C menolak D yang positif, maka bisa kita ambil kesimpulan C itu juga positif. Kemudian A itu menolak B, tetapi menarik C, maka A sudah dipastikan negatif, dan B sudah dipastikan negatif juga karena A menolak B. Jadi jawabannya A negatif, B negatif, dan C positif. Soal nomor 3. Fungsi elektroskop adalah untuk A. Mengetahui ada tidaknya muatan pada sebuah benda. B. Mengukur besar muatan pada sebuah benda. C. Menghasilkan muatan dalam jumlah yang besar. Atau D. Mengetahui besar gaya kolom dua benda bermuatan. Jawaban yang tepat adalah A. Elektroskop adalah alat yang dapat mendeteksi sebuah benda apakah bermuatan listrik atau tidak. Nah, kalau ini tinggal dihafalkan ya. Soal nomor 4. Dua buah muatan Q terpisah sejauh R memiliki gaya kolom sebesar F. Jika jarak kedua muatan diubah menjadi 2 kali jarak mula-mula, maka besar gaya kolom yang dialami menjadi A 4F, B 2F, C setengah F, atau D seperempat F. Jawaban yang tepat adalah D seperempat F. Mengapa? Kita bahas ya. Rumusnya adalah FC sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Untuk mempermudah kita asumsikan semua nilai menjadi 1 dan jaraknya menjadi 2 kali lipat. Maka FC sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per 2R dikuadratkan. Kenapa 2R? Karena tadi jaraknya dikali 2. Kemudian FC sama dengan 1 dikali 1 kali 1 per 2 kali 1 dikuadratkan. FC sama dengan 1 kali 1 per 2 kuadrat.
maka FC sama dengan 1 kali 1/4. Maka jawabannya adalah FC sama dengan 1/4. Ingat, ketika mengkalikan atau mengubah jarak menjadi 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya, itu harus dalam kurung ya. Kayak contoh di atas tadi, 2R dikuadratkan. Jangan 2 dikali R kuadrat, karena hasilnya akan jadi salah. Soal nomor 5. Gaya kolom yang dialami oleh muatan A dan B adalah 7 kali 10 pangkat negatif 4 Newton. Jika besar muatan B adalah 2 kali 10 pangkat 6 kolom, maka besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B adalah A. 0,35, B. 3,5, C. 35, atau D. 350. Jawaban yang tepat adalah D, 350. Kenapa? Kita bahas ya. Diketahui F-nya itu adalah 7 kali 10 pangkat negatif 4 Newton. Dan Q adalah 2 kali 10 pangkat 6 Coulomb. Ditanyakan adalah E atau medan listrik. E sama dengan F per Q. Kita tinggal masukkan. E sama dengan 7 kali 10 pangkat negatif 4 per 2 kali 10 pangkat negatif 6. Ingat, per itu adalah bagi. Maka kita bisa pisahkan nih. 7 dibagi 2 dikali 10 pangkat negatif 4 dibagi 10 pangkat negatif 6. Menjadi 7 bagi 2 yaitu 3,5 dikali 10 pangkat negatif 4 dikurang negatif 6. Kenapa dikurang? Ingat, dalam perpangkatan di matematika, kalau dibagi pangkatnya itu artinya dikurang. Kalau dikali pangkatnya ditambah. Maka jadinya 3,5 dikali 10 pangkat negatif 4 ditambah 6. Kenapa berubah menjadi positif? Lihat yang sebelumnya. Negatif bertemu negatif, jadinya positif. Maka hasilnya 3,5 dikali 10 pangkat 2. Yaitu 3,5 dikali 100. Jadi hasilnya 350. Soal nomor 6. A memiliki 3 muatan positif dan B memiliki 3 muatan negatif. Maka pernyataan yang benar adalah A. Muatan A memiliki potensial listrik yang lebih besar daripada muatan B. Atau B. Muatan A memiliki potensial listrik yang lebih kecil daripada muatan B. Atau C. Muatan A dan B memiliki potensial listrik yang sama. Atau D. Muatan A dan B tidak dapat dibandingkan besar potensial listriknya karena berbeda jenis muatan. Jawaban yang tepat adalah A. Arah arus listrik itu sesuai dengan arah dan gerak muatan positif, yaitu dari kutub positif, yaitu titik yang berpotensial tinggi, ke kutub negatif, yaitu titik yang berpotensial rendah. Jadi sudah jelas bahwa A memiliki potensial listrik yang lebih besar ya. Soal nomor 7. Zat kimia yang berfungsi untuk menghantarkan rangsang listrik adalah A. Lipase, B. Amilase, C. Esterogen, atau D. Neurotransmitter. Jawaban yang tepat adalah D. Neurotransmitter adalah senyawa kimia di otak berupa molekul-molekul pembawa pesan dari sistem saraf. Selanjutnya, soal nomor 8. Akson atau neurit berfungsi untuk A. Mempercepat jalannya impuls saraf, B. Meneruskan impuls dari dendrit ke akson, C. Meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain, atau D. Menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Jawaban yang tepat adalah C. Beberapa fungsi dari akson adalah meneruskan impuls dari badan sel, peningkat transmisi sinyal melalui selubung mielin, mengirim impuls ke sel saraf lain,
serta mencegah impuls terurai keluar. Soal nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian pada sel saraf yang berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik adalah A1, B2, C3, atau D4. Jawaban yang tepat adalah D4. Gambar D itu adalah akson. Ingat pada soal sebelumnya, akson dapat menghantarkan impuls dari badan sel ke sel lainnya. Soal terakhir, berbagai hewan yang memiliki kemampuan menghasilkan muatan listrik umumnya memiliki sistem khusus pada tubuhnya yang disebut sebagai A. Elektrisitas, B. Elektroplaks, C. Elektroreseptor, atau D. Neurotransmitter. Jawaban yang tepat adalah C. Beberapa hewan itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik. Biasanya hewan yang hidup di air ya. Nah, kemampuan ini tuh disebut dengan elektroreseptor. Contohnya ikan belut listrik. Nah, jadi gimana nih? Dari 10 soal, kalian betul berapa? Kalau nilainya masih kurang, kalian coba lagi ya, dipelajari lagi materinya. Kemudian dicoba lagi latihan soalnya, sampai nilainya bagus. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.